Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat itu, apa yang kalian tergesa-gesakan dalam berjuang, dalam bertauhid kepada Allah, Allah yang akan menetapkan daripada kebaikan-kebaikannya. Ajaban lil mu'min la yaqdillahu qada'an illa kana khairan lahu. Nabi SAW menegaskan sesuatu yang sangat amazing, sesuatu yang sangat menakjubkan bagi seorang mukmin. Kalau betul-betul mukmin seorang itu, ya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan kepadanya kecuali semuanya adalah kebaikan-kebaikan. Kelihatannya susah, tapi di situ ada kebaikan, di situ ada keberkahan. Kelihatannya kemudian sulit, kelihatannya sakit, tetapi kemudian di situ ada zikir kepada Allah, ada taubat kepada Allah, ada kemudahan-kemudahan dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua adalah fadilah. Maka hal yang coba kita retas, bagaimana pembuktian ketaatan kita kepada Allah, terutama dalam membuktikan kita yakin terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka setidaknya 5 kurikulum ini, yakni kita menjadi orang-orang yang terbukti membaca Al-Quran, berilmu tentang membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bahkan yakni Ali bin Abi Thalib ketika ditanya bagaimana membaca Al-Quran dengan tartil itu, maka beliau radhiyallahu taala an tidak muluk-muluk menjawabnya, ya, tidak kemudian seorang itu langsung disuruh bagaimana memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana menghadirkan bacaan sebagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ya. Dan ini menjadi isyaratnya. Karena ketika seseorang betul-betul dia dapat berilmu, melek terhadap Quran, dan dia bisa menghadirkan bacaan sebagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya ini adalah ada, yakni kemudian sambungan daripada kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang mahir dalam membaca Quran, maka dia nyambung, maka dia kemudian makomnya disamakan dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, orang-orang yang mahir dalam baca Quran, kenapa dia mendapatkan kemuliaan ini? Karena ketika seorang sudah membaca Quran yang mahir, dia bukan hanya bisa membaca Quran tartil, tapi dia juga terbukti menjadi orang yang menghafal, dan dia juga mengambil sanad. Ya, bersanad. As-sanadu minad din. Laula sanad laqala man qala maqal. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak. Dan periwayatan sanad kepada Al-Quran itu betul-betul dijaga secara tartil. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sehingga seorang yang sudah dia mendapatkan kemudahan membaca Quran, maka hendaknya dia berupaya, yakni kemudian mengambil atau mempersaksikan bacaannya kepada guru, yang kemudian guru itu juga telah dipersaksikan bacaannya kepada gurunya sampai kepada yakni generasi kemudian dari para imam qiraat. Ya, bacaan yang kita baca misalnya adalah riwayat Hafiz an Asim. Ya, Imam Hafiz telah membaca kepada gurunya, yakni Imam Asim. Imam Asim kepada Abi Abdurrahman As-Sulami, Abu Abdurrahman As-Sulami kepada Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril, sehingga ini betul-betul bersambung daripada kesanadannya. Dan ini perlu sesuatu yang bersungguh-sungguh. Ini kurikulum yang pertama. Setiap kita punya tanggung jawab untuk membaca Quran dan betul-betul terbukti amanah, berilmu tentang bacaan Quran sebagaimana yang telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berilmu tentang membacanya. Yang kedua, kita menjadi orang-orang yang betul-betul kemudian menghafal Quran. Tradisi menghafal Quran, jangan sampai kita hanya mendorong anak-anak kita. Setiap kita harus mengambil peran ini. Ya'ni bil fahmi wat talaqqi kana yutlabu wa ba'dahu dimna al hadits yuktabu. Dalam syair saya disebutkan begitu, ya. Sesungguhnya tradisi dalam belajar Quran pada awalnya adalah bitalaqi bil fahmi wat talaqqi kana yutlabu wa ba'dahu dimna al hadits yuktabu. Dan juga bahkan tradisi para ulama dalam mensikapi ilmu, la ilma illa bil hifdzi wa la hifdza illa bil itqana wa la itqana illa bil muraja'ah. Tidak dikatakan ilmu itu kalau kita tidak menghafalnya.
Dan sumber daripada ilmu itu ada Al-Quran. Seorang yang menghafal Quran, bukti seorang yang hafal Quran adalah dia memutkinkannya. Sehingga ketika dia membutuhkan ingin membacanya, maka Quran itu betul-betul ada pada dirinya. Sehingga ini juga hal yang penting. Tradisi, kurikulum menghafal Quran, setiap kita harus mengambil segmen ini. Jangan hanya mendorong anak-anak kita, lalu kemudian para orang tua tidak memberikan contoh. Dan ini menjadi prasyarat kemudian kalau kita ingin ditakdirkan menjadi generasi yang terbukti yakin kepada Al-Quran. Lalu kemudian tentunya ketika kita sudah membaca Quran, kita sudah menjadi orang-orang yang menghafal Quran, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Ya. Yakni tingkatan yang ketiga, kita harus membuktikan menjadi orang-orang yang membaca, kemudian juga menghafalnya dan juga mentadaburinya. Dan ini juga menjadi syarat dan ketentuan kelayakan daripada hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Karena Al-Qur'an ini adalah kitab yang tidak ada keraguannya. Orang-orang yang membaca Al-Qur'an, dia betul-betul akan mendapat petunjuk ketika kata Allah Subhanahu wa taala, dia mau merenung-renungkan maknanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyindir orang-orang yang sudah baca Quran, orang-orang yang sudah hafal Quran, lalu kemudian dia tidak mau menyempatkan diri tadabbur, merenung-renungkan makna Al-Quran, maka Allah menyatakan, am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian betul-betul sengaja menutup hati kalian daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala yang telah betul-betul ada pada kalamullah jalla jalaluh, pada kalam Allah Al-Quran ini. Sehingga ini juga menjadi kurikulum selanjutnya. Kita membacanya, kita menghafalnya, kita mentadabburinya. Bagaimana seorang secara simpel bukti tadabbur kepada Quran? Maka Al-Quran itu isinya 3 saja. Dia perintah, ada larangan, ada khabar. Ya. Maka ketika kita mendapati ayat-ayat perintah, maka kita harus menghadirkan, memahamkan diri kita, apakah perintah ini kita sudah menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh melaksanakannya? Apakah kita sudah melihat anak dan istri kita memang juga melakukannya? Apakah kemudian yakni orang-orang yang di bawah tanggungan kita sudah terfasilitasi, termudahkan dalam melakukannya? Maka inilah cara mentadabburi Al-Quran. Dan begitu juga pada ayat larangan, begitu juga pada ayat-ayat khabar. Pada ayat-ayat khabar adalah kisah-kisah, misalnya di situ ada berupa mau'idhah, di situ ada ibrah. Kalau mau'idhah adalah sesuatu yang baik, sifat-sifat yang baik daripada umat-umat terdahulu. Kalau ibrah adalah perkara-perkara, sifat-sifat yang buruk yang ada pada diri umat-umat terdahulu yang mendatangkan murkanya Allah, dan kita berlindung jangan sampai ada sifat tersebut ada pada diri kita, anak-anak kita, apalagi pada orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Itu cara mencek and rechecknya. Diamkan ayat per ayat, itu adalah bukti kita mentadabburinya. Dan pada zaman sekarang ini maka kemudian banyaknya kemudahan, sehingga mentadabburi Al-Quran bukan hanya membaca daripada terjemah dan tafsir-tafsirnya, tapi adalah bukti kita merenungkan daripada hal-hal yang di situ ada perintahnya, hal-hal yang di situ ada larangannya, dan hal-hal yang di situ ada contoh yang baik ataupun perkara-perkara yang buruk. Kita memohon perlindungan untuk terjerumus kepada sifat-sifat yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keberapa sudah, Pak? Ya, keempat. Membaca, menghafal, mentadabburi. Yang keempat adalah kita menjadi orang-orang yang kemudian terbukti pula apa? Mengamalkannya. Ya. Dan sesungguhnya inilah ilmu yang secara tahapannya yang akan memudahkan seseorang menghantarkan kepada pintu gerbang kemudahan dia dalam mengamalkan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pondasinya sudah kuat. Ya, maka pembuktian pengamalan terhadap apa yang dia ketahui daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah, maka ini bagian yang tidak bisa dilepaskan. Dan caranya memang dengan step-step yang tadi maka akan memudahkan. Tadabbur itu yang menjadi garansi daripada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang sudah baca Quran lalu dia mau merenung-renungkan maknanya, maka mafhum mukhalafah daripada sindiran ayat tadi berarti dia akan mendapatkan kelayakan hati. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya
Karena sesungguhnya orang-orang yang terbukti selalu bersemangat, selalu bersungguh-sungguh dalam memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, maka itulah yang menghidupkan mereka. Ya, dan disinilah hidayah. Disinilah hidayatullah. Disinilah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan bagaimana respon daripada sikap hati kita itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fa innal quluba baina asabihillahi jalla jalaluhu. In syaa'a aqam wa in syaa'a azagh." Sesungguhnya hati-hati kita ini ada di antara jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan sikap hati itu memang ada rencana, ada kesungguhan, ada ingin perubahan, ada hijrah, ada jihad, maka Allah Subhanahu wa taala akan condongkan hati itu dalam ketaatan kepadanya. Wa in syaa'a azab, dan ketika dia melihat hati itu lalai, istahwadha alaihimus syaitan fa ansahum dzikrallah. Bukti daripada kelalaian hati adalah orang-orang yang dikuasai oleh syaitan, maka mereka bukan hanya lalai tapi betul-betul yakni jauh daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya perencanaan padahal sudah masuk waktunya. Begitu kata Al-Imam Az-Zur'i, waspadalah kita terhadap satu sikap Allah menganggap kita menjadi orang-orang yang meremehkan ketaatan kepadanya. Kenapa dianggap remeh? Yakni at-tahawun bil amri idza hadara waqtu. At-tahawun bil amri idza hadara waqtu. Satu sikap di mana seseorang dianggap dia meremehkan ketaatan kepada Allah padahal waktunya sudah masuk. Azannya sudah berkumandang. Dia tidak menjadi orang-orang yang mempersiapkan diri. Berwudu ketika memasuki azan, berwudu. Amalan wudu di luar waktu-waktu salat adalah sunnah. Tapi ketika dia sudah masuk waktu salat, maka dia wajib. Ma la yatimal wajib illa bihi fa huwa wajib. Maka ini di antara amalan yang harus dia buktikan. Azan berkumandang, dia ngambil wudu enggak? Ada perencanaan ngambil wudu enggak? Maka persaksikan ketika tidak ada perencanaan itu, maka dia akan semakin lalai atau waliyadu billah sampai semakin jauh daripada kemudahan melakukan ketaatan kepada Allah. Maka beramal, mengamalkan Al-Quran, ini betul-betul menjadi kurikulum yang tidak boleh berhenti hanya sekedar membaca, menghafal dan mentadabburinya. Lalu kita tidak mencek and recheck bagaimana pengamalan kita, bagaimana bukti nyata kita dalam mengamalkan Al-Quran. Dan yang kelima, tentunya di sini adalah bukti daripada ribat, ya, bukti daripada penjagaan ilmu. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ini kurikulum yang kelima. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, orang-orang yang belajar Al-Quran dan kemudian terbukti mengajarkannya. Kata para ulama ini satu paket. Ya. Jadi orang-orang yang kemudian sekarang sudah mendapatkan kemudahan belajar Quran, menghafal Quran, ya, mengamalkan Quran, kalau mau dapat daripada karakter, daripada keutamaan sebaik-baik daripada orang-orang yang bertauhid kepada Allah, maka dia tidak boleh melepaskan daripada bagian yang kedua daripada penegasan ini, yakni wa'allamahu, terbukti menjadi orang-orang yang mengajarkannya. Artinya setiap kita dengan kemampuan kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan Quran ini. Quran yang sudah kita baca, Quran yang sudah kita hafal, Quran yang sudah kita tadabburi, Quran yang sudah kita amalkan. Jangan sampai hanya berhenti pada diri-diri kita, lalu tidak sampai kepada orang-orang yang memang ada di bawah tanggungan kita. Maka ini juga menjadi muhasabahnya kepada para pemimpinnya, kepada pemimpin yang terkecil adalah para ayah. Jangan sampai kemudian mereka hanya nyaman pada pencapaian-pencapaian ketaatan kepada Allah. Dan inilah sesungguhnya yang menjadi problema yang kita hadapi. Karena pada saat-saat wabah dan fitnah ini melanda, bahkan kemerosotan daripada kepemimpinan kaum muslimin, bukan tidak ada orang-orang yang berdakwah, bukan tidak ada orang-orang yang membaca Quran, bukan tidak ada orang-orang yang kemudian tetap melakukan ketaatan kepada Allah, tetapi kemudian yakni semakin sedikitnya orang-orang yang betul-betul beramar ma'ruf nahi munkar, orang-orang yang berdakwah, sehingga hal-hal ini kemudian menjadi kemerosotannya.
Bahkan Nabi SAW menyatakan, "Idza dhahara al-ma'asi fi ummati ammahumullah bi'adzabin min 'indih." Ketika kemaksiatan itu sudah merajalela, maka kita akan menyaksikan Allah menjatuhkan azab itu kepada mereka semua. Ya. Ummu Salamah bertanya kepada Nabi SAW, pada keadaan itu, apakah sudah tidak lagi ada orang-orang solehnya? Am unasun solihun yawma idzin. Kata Nabi SAW, qala bala. Tidak, masih ada orang-orang solehnya. Ya. Lalu Ummu Salamah kemudian mencoba menegaskan, fa kaifa yasna'u bi ulaik. Ketika fitnah itu melanda, ketika musibah itu, apalagi wabah sekarang ini yang betul-betul menyeluruh pada bumi ini, maka bagaimana Allah memperlakukan mereka ya Rasulullah? Dan ini juga menjadi muhasabah buat kita semua. Ya. Kata Nabi SAW, apa ada pengecualian? Ya. Apa ada pengecualian ketika masa-masa fitnah itu, yakni kemudian musibah itu hanya mengenai kepada orang-orang zalim, orang-orang ahli maksiat? Nabi SAW menegaskan, asabahum ma'asaban nas. Ya. Asabahum ma'asaban nas. Kita akan menyaksikan, mereka akan menyaksikan, yakni kemudian azab itu akan sampai kepada mereka semua. Tidak pilih-pilih. Mau yang muslim, mau yang kafir, mau yang soleh, mau yang ahli maksiat, semua akan merasakan daripada yakni musibah ini. Tetapi kemudian yakni tetap ada perbedaannya. Yang menjadi perbedaannya apa? Kata Nabi SAW, "Tsumma yusiruna ila maghfiratin minallahi wa ridwan." Ya, mereka mungkin mati memang dalam keadaan mungkin terkena tsunami, banjir bandang, ataupun bencana alam, ataupun terkena wabah COVID-19 ini, kemudian yakni ketika memang ajalnya sampai di situ, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mematikannya kecuali dalam keadaan iman dan Islam, dan itu adalah bukti syahid minimal bagi seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga ini ya, maka poin yang kelima, semua kita juga harus mengambil peran menjadi para pendakwah, menjadi para pengajar-pengajar Al-Qur'an, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan menganugerahkan di masa-masa kita ini menjadi generasi yang betul-betul akan dimunculkan. Apalagi kemudian kalau kita menghitung-hitung daripada yakni dekade, daripada waktu-waktu yang karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memang memperingatkan kita, innallaha yab'atsu li hadhil ummah, yakni sesungguhnya Allah akan memunculkan pada umat ini di setiap penghujung 100 tahun. Ya. Walaupun kemudian waktu ini kita tidak tahu, ini menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita menghitung daripada keruntuhan Turki Utsmani tahun 1924. Ya, kalau dari segi Masehinya. Sekarang tahun berapa, Pak? 2021. Kapan pas 100 tahunnya? 2024. Ya, di akhir daripada rezim ini. Ya, mudah-mudahan 2024. Maka ini pas 100 tahun, maka ini proses-prosesnya memang sedang berjalan, dan kita bisa menyaksikan berapa 5 tahun ataupun 10 tahun terakhir ini bermunculan di mana-mana rumah-rumah Quran. Ya, dan bahkan Hidayatullah pun berada di garda depan, ya, untuk memunculkan banyak rumah-rumah Quran yang memudahkan kaum muslimin untuk menerapkan 5 kurikulum ini. Dan ini juga menjadi wasiat, hendaknya rumah-rumah Quran kurikulumnya jangan cuma sampai membaca menghafal saja, tapi terapkan kepada 5 ini, semua dilibatkan untuk menerapkan daripada 5 kurikulum Al-Quran ini, sehingga kita akan terbukti menjadi generasi yang yakin kepada Quran. Maka kemudian Allah akan menganugerahkan kepada kita, yakni para pemimpin, para ulama yang senantiasa memudahkan kita, membimbing kita pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ya, mohon maaf tadi pesannya 15 menit, enggak tahu sudah 15 menit belum. Kayaknya lebih ya. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ya betul-betul menjadi wasiat, menjadi nasihat, dan juga menjadi peringatan buat diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian. Dan di momen yang berharga ini, di bulan haram, apalagi di waktu-waktu subuh, ya, karena kata Nabi SAW, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah ini. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka sesungguhnya hidupnya pada hari itu di bawah tanggungan Allah, di bawah jaminan Allah. Dan saya berwasilah kepada jamaah untuk mendoakan
putra kami. Tadi disampaikan kami dalam rangka dari Balikpapan mengantarkan putra kami Umar Abdullah Fawaz Harahap. Ya, ini juga mawalid Yaman, Sana'a. Ya, lahirnya di Sana'a, Yaman. Dan sekarang pada masa-masa yang kemudian perlu pengawasan yang lebih ekstra. Ini sebelum akil baliknya. Umar belum akil balik ya? Ya, belum akil balik dia. Masih unyu-unyu. Baru lulus SDMI ya di Radiyatul Mardiyah Putra di Pondok Pesantren Hidayatullah, kampus Ummul Qura Balikpapan, yang kemudian insyaallah ya alhamdulillah dia mendapatkan kesempatan untuk mudah-mudahan menapak tilasi daripada syekh kita ya Ustadz Azam di Wadi Mubarak ya. Jadi dan ini kami mohon pada jamaah sekalian untuk titip doanya kepada anak kami ini dan kemudahannya, walaupun sekarang ini sudah kami terjebak lockdown juga ini. Nggak tahu, mudah-mudahan kalau Jabodetabek masih tidak terlalu ketat daripada pemeriksaannya, sehingga sebelum tanggal 5 rencananya kami akan mengantarkan putra kami ini. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك من أن نبتال من تحتنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامة ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من البرص ونعوذ بك من الجنون ونعوذ بك من الجذام ونعوذ بك من سيء الأسقام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرف عن من تشاء. اللهم فاصرف عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وضرارينا وبلادنا وبلاد المسلمين وبلادنا وبلاد المسلمين. اللهم احفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أسماعنا وعافنا في أبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم ما أسبح بي من نعمة أو بأحد فمنك خلقك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. سبحان ربك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بالله التوفيق والهداية. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.